Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 29 Juni 2021. Hari ini adalah hari raya Santo Petrus dan Paulus, Rasul Yesus. Dan bacaan Injil diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Petrus dan Paulus adalah sosok pewarta kabar sukacita, pewarta Injil yang handal. Luar biasa. Paulus, suratnya itu bisa kita lihat, bisa kita baca dalam Perjanjian Baru. Riwayat hidup Petrus pun bisa kita lihat dalam Injil. Tapi yang sangat nampak, mereka adalah pewarta-pewarta yang hebat, rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan. Bacaan Injil hari ini, Petrus itu ditanya, atau Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Simon Petrus memberi jawaban yang menurut Tuhan Yesus jawaban yang tepat, jawaban yang benar itu. Yesus adalah penyelamat, Mesias yang datang ke dunia ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, itu adalah jawaban dari Petrus. Lalu apa jawaban dari kita? Selama kita mengikuti Tuhan Yesus, katakanlah sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun, sudah beberapa tahun. Oke, bukan lamanya kita menjadi pengikut Kristus, tetapi seberapa banyak, seberapa jauh kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan jawaban, inilah dia Tuhan Yesus bagi saya. Dan jawabannya itu macam-macam. Dan semua jawaban itu benar. Ada seorang anak yang ayahnya itu dokter, ketika ditanya, siapakah itu Yesus bagimu? Lalu anak itu mengatakan, Yesus itu adalah ibarat seorang dokter. Lihat dari dalam bacaan Injil, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, anak itu menjawab, Yesus adalah dokter karena ayahnya seorang dokter itu. Ada juga mengatakan, Tuhan Yesus itu ibarat seorang hakim yang penuh dengan cinta kasih dan tidak pernah menghukum kesalahan orang asalkan orang itu mau bertobat. Dan itu dikisahkan, anak itu tahu bagaimana Tuhan Yesus itu bersikap terhadap seorang perempuan yang ketangkap basah, ya berbuat zina dan siap dilempari dengan batu. Dan Tuhan Yesus katakanlah menyelamatkan perempuan itu sehingga tidak jadi dilempari dengan batu, dan memberi kesempatan kepada perempuan tersebut untuk bertobat. Dalam Injil Yohanes itu jawabannya macam-macam. Tapi juga ada seorang anak yang mengatakan demikian, Tuhan Yesus itu ibarat seorang pemungut sampah, pemulung. Loh, kenapa kau mengatakan Tuhan Yesus sebagai pemulung? Ya, Tuhan Yesus itu sebagai pemulung, tapi dia mengangkat sampah, mengambil sampah menjadi berarti. Karena anak itu adalah anak yang ditemukan di onggokan sampah ketika masih bayi dan dirawat oleh seorang lelaki, seorang bapak. Dan bapak itu saat ini dianggap sebagai ayahnya, dan ayahnya itu memberikan cinta kasih. Anak itu tahu bahwa dirinya itu diambil, dipungut,
dari gundukan sampah tersebut dirawat oleh seorang bapak, dan akhirnya dia bisa sekolah meskipun mereka dari keluarga miskin. Si anak ini diangkat dari gundukan sampah dan bisa menjadi anak yang berarti, berguna. Itulah dia Tuhan Yesus. Menurut si anak tersebut, mengubah dirinya yang tidak berarti menjadi berarti. Mengubah dirinya yang tadinya adalah onggokan sampah yang tak berguna, yang bau, yang kotor, yang tidak disukai oleh orang lain, yang menjijikan, tapi diubah menjadi anak yang bermartabat, bisa sekolah, bisa belajar, bisa punya masa depan yang cemerlang, yang baik. Berkat siapa? Berkat si bapak yang memungut anak itu dari sampah. Bisa saja Tuhan Yesus itu bisa kita artikan seperti itu. Kita gambarkan seperti itu. Terserah gambaran kita itu bagaimana. Tetapi biarlah Tuhan Yesus itu adalah sosok Tuhan yang sungguh mengubah kita, hidup kita, mengangkat kita dari manusia berdosa menjadi manusia anak-anak Allah yang berada dalam rahmat Allah, dalam rahmat Tuhan. Itulah dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penyelamat bagi saya. Kalau nanti tiba waktunya saya harus pergi dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus adalah sosok Tuhan yang menyelamatkan saya, mengangkat saya, membersihkan saya, menebus saya, juga Anda, kita dari segala dosa. Tuhan Yesus Mesias, Tuhan Yesus penyelamat, Tuhan Yesus segala-galanya bagi saya. Dan yang penting, setelah kita menemukan siapa itu Tuhan Yesus bagi kita, kita pegang Tuhan Yesus dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, dan kita tidak akan melepaskan Tuhan Yesus dalam hidup kita ini. Selama-lamanya saya milik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus milik saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.